Mengenal kota Tarim Yaman, kota seribu wali, penghasil ulama dan keturunan Nabi Muhammad SAW. Sejarah Tarim di Yaman dikenal sebagai kota seribu wali dan penghasil ulama keturunan Nabi Muhammad SAW. Kota yang berada di wilayah Hadramaut ini berjarak sekitar 600 km dari ibu kota Sanaa, Yaman. Meski tergolong tandus dengan curah hujan rendah, kota Tarim memiliki hawa sejuk dengan aura yang teduh. Kebutuhan air di kota Tarim tetap tercukupi dengan banyaknya pohon yang tumbuh di sepanjang jalan. Sehingga dijuluki Tarim Al-Ghannah atau kota yang rindang karena banyaknya pepohonan. Tarim dikenal sebagai kota yang sangat religius dan memegang teguh ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Di kota inilah banyak lahir para habaib dan ulama yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Tarim juga dikenal sebagai kota penghasil ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Julukan kota seribu wali yang melekat pada Tarim karena terdapat ribuan wali yang dimakamkan di kota ini. Sebut saja Imam Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dawilah As-Segaf, Imam Abdullah bin Abu Bakar As-Sakran, Imam Ahmad Syahabuddin Al-Asgor, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad, Imam Ahmad bin Hasan Al-Atas, dan masih banyak ribuan wali lainnya. Di dalam salah satu hadis, Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, telah datang penduduk Yaman, mereka adalah kaum yang paling lembut hatinya, fikih ada pada orang Yaman, hikmah juga ada pada orang Yaman. Sahih Muslim nomor 74. Riwayat Al-Bukhari menyebutkan, telah datang kepada kalian penduduk Yaman, mereka adalah orang-orang yang lembut hatinya, keimanan itu ada dalam penduduk Yaman, dan hikmah juga ada dalam penduduk Yaman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nama kota Tarim sendiri diambil dari nama seorang penguasa yang membangun kota tersebut, bernama Tarim bin Hadramaut. Sumber lain menyebut yang membangun kota Tarim adalah Sa'ad Al-Kamil. Tarim dikenal pula dengan sebutan Madinah As-Siddiqi atau kota As-Siddiqi. Di kota ini, sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq pernah meminta sumpah setia dari penguasa Tarim, Ziyad bin Lubaid Al-Ansori, dan penduduknya untuk membayat beliau sebagai khalifah. Karena sumpah setia itu, Abu Bakar kemudian mendoakan kota ini dengan kalimat yang amat indah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemakmuran untuk kota Tarim. Mudah-mudahan Allah memberkahi kesuburan tanah kota Tarim dan sumber airnya. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi Tarim dengan banyaknya para ulama yang soleh dan menjadikannya negeri yang subur akan aulianya atau para wali Allah. Allah pun mengabulkan doa Khalifah Abu Bakar. Akhirnya, Tarim menjadi kota yang subur dan diberkahi. Kota ini kemudian menjadi persinggahan para ahlul bait, anak keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Husain atau dikenal dengan istilah habaib. Anak keturunan Nabi yang pertama kali datang ke Hadramaut ini adalah Sayyid Ahmad bin Isa atau Imam Al-Muhajir yang hijrah dari Basrah, Irak. Beliau datang membawa keluarganya berjumlah 70 orang. Dan dari sinilah asal mula habaib hingga hari ini banyak tersebar di Indonesia. Di kota ini terdapat 365 masjid, sekitar 5.000 manuskrip dari berbagai disiplin ilmu, dan peninggalan-peninggalan Islam lainnya yang sangat berharga. Di kota ini ada 3 pemakaman yang sangat masyhur dan menjadi tempat ziarah penduduk Tarim maupun peziarah dari luar Yaman, yaitu Maqbarat Zanbal, Maqbarat Furaid, dan Maqbarat Basyar. Di antara keistimewaan kota Tarim lainnya, ia juga termasuk kota ilmu. Para penduduk kota ini sejak dulu mendalami ilmu fikih mazhab Syafi'i yang sangat kental. Selain itu, mereka mengimbanginya dengan tasawuf, ilmu yang mengajarkan penyucian hati, sampai-sampai orang yang boleh menempati saf pertama di Masjid Jami hanyalah para mufti dan orang-orang saleh.
Saking banyaknya wali dan ulama di Tarim, kota ini menjadi berkah dan jauh dari hal-hal negatif. Salah seorang ulama sampai mengatakan, "Syawari Taim saikun liman la syaikalahu." Jalan-jalan di kota Tarim adalah guru bagi orang-orang yang tidak mempunyai guru. Imam Ahmad bin Hasan Alatas yang wafat pada tahun 1330 Hijriah mengatakan, ada 3 hal yang diwajibkan bagi orang-orang yang berkeinginan tinggal di kota Tarim. Yang pertama tawadu, kemudian adab, dan hidup sederhana.